Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah hijrah bersama UAS yang sudah mungkin 2 pekan tidak berjumpa ya. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita bisa bersilaturahmi online kembali dalam sebuah event yaitu Hijrah Bersama UAS. Cek, suara saya bisa masuk? Sudah terdengar dengan jelas, clear? Tolong di feedback dulu di kolom komentar. Alhamdulillah, jelas. Yang belum jelas, nah ada tombol di bawah diklik. Biasanya itu karena belum diklik ya, yang tombol mic ini ada di pojok kiri bawah ya, silahkan diklik. Alhamdulillah, pertama saya Alvin Firdaus, Marbot Masjid Ismu Yahya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah puasa kita kemarin di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menjadikan Ramadan kemarin menjadi Ramadan terbaik kita. Amin Allahumma amin. Minal aizin wal faizin untuk semuanya. Masih momennya momen di Syawal ya, Masya Allah. Mohon maaf jika selama mendampingi, membersamai abang kakak ayah bunda semuanya, ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya juga mewakili sekaligus dari para personil, para pejuang di Masjid Ismu Yahya, para pejuang di Baitul Mal Pondok Digital. Mohon maaf jika ada admin-admin kami yang perilakunya tidak sesuai dengan abang kakak ayah bunda semuanya. Saya mohon maaf mewakili untuk semuanya. Minal aidin wal faidin. Baik, alhamdulillah insya Allah kita kembali lagi bang kakak ayah bunda di Syawal ini akan kembali belajar begitu ya. Nah Syawal ini jangan sampai berat badan aja yang nambah, tapi ngajinya juga harus bertambah gitu ya. Kan Syawal itu identik dengan karena kemarin tuh banyak sekali yang masuk ke perut kita, mulai dari opor, rendang, terus apa lagi, air-air kaleng gitu ya, Masya Allah, air-air soda. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, jangan sampai hanya berat badan aja yang bertambah, tapi juga ilmunya harus bertambah. Nah, alhamdulillah, bang kakak rahmati Allah, Ramadan sudah berlalu, bukan berarti kita harus mengkendurkan amal soleh, kita harus tetap positif gitu ya, mengerjakan amal-amal soleh kita. Meskipun Ramadan tidak ada, tapi Allah tetap ada gitu. Artinya Ramadan kemarin itu bulan tarbiyah kita, bulan untuk kita belajar sebetulnya. Kita supaya berlatih. Nah, Syawal ini harusnya kita lanjut gitu. Harusnya kita lanjut. Yang kalau di Ramadan dalam posisi kita saum saja, dalam posisi kita menahan lapar, menahan haus, kita bisa produktif, bisa baca Quran sehari 1 juz, terus malamnya juga bisa qiyamul lail, bisa qiyamul Ramadan, sholat tarawih ya. Insya Allah harusnya di bulan Syawal ini yang dalam kondisi perut kenyang, kita lebih berenergi begitu ya, kita seharusnya bisa lebih optimal lagi dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Nah itu harapan kita bersama ya, kita berdoa mudah-mudahan habit-habit kita di Ramadan bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya, insya Allah. Nah, insya Allah tema kita pada Syawal ini, bang kakak ayah bunda, kita sambil menunggu ya, ini mukodimah sebentar, sambil menunggu konfirmasi dari Pekanbaru bersama Tuan Guru. Jadi tema kita di Syawal ini, insya Allah kita akan membahas tentang tema sholat khusyuk, ya, sholat khusyuk. Nah, di pertemuan pertama kita akan bahas tentang mengapa sih kok kita sulit banget untuk sholat khusyuk gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan indikator orang yang beriman
dan beruntung itu terdapat pada sholatnya, yaitu sholatnya yang khusyuk begitu ya. Karena khusyuk ini, Masya Allah, sulit banget diraih begitu ya. Bahkan Nabi pernah bilang gitu, sholatnya orang munafik itu sholatnya biasa-biasa aja gitu, karena terdapat kemalasan, karena khusyuk itu berat, Masya Allah berat sekali. Pasti pernah mengalami gitu ya, pertama kali takbir gitu, yang sebelumnya kita mungkin udah memfokuskan diri untuk nggak mikirin apa-apa, tiba-tiba setelah takbiratul ikhram tuh muncul pikiran ini, pikiran itu, yang punya utang muncul utang gitu ya, yang lagi mikirin ide juga muncul ide. Masya Allah, kadang di sholat tuh kayak gitu. Nah, apa sih kira-kira yang menyebabkan sholat kita itu sulit banget untuk khusyuk? Insya Allah, malam hari ini kita akan belajar bersama guru kita, Masya Allah, spesial membahas tentang mengapa kita sulit sholat khusyuk. Nah, ini di pekan ini ya, pertemuan pertama ini ya, kita akan bahas itu. Dan di pekan-pekan selanjutnya juga kita akan masih bersinggungan dengan tema sholat khusyuk. Nah, pasti Abang Kakak penasaran, insya Allah, dengan tema-tema tersebut, karena kami sedikit mensurvei gitu ya, mensurvei terhadap apa yang sudah masuk ke kita dari Abang Kakak Ayah Bunda yang sudah terdata di Hijrah Bersama UAS. Ternyata tema fikih itu yang paling besar, yang diharapkan untuk dibahas begitu ya. Nah, insya Allah kita akan menghadirkan tema-tema fikih bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nah, saya coba mau cek dulu ini sebelum kita mulai gitu ya. Ini yang sudah hadir dari mana aja, dari kota mana aja. Tolong chat di kolom komentar. Kalsel, Masya Allah, cepet banget. Bandung, Serang, Jogja, Karawang, Makassar. Wih, ada yang raise hand ini. Masya Allah. Palu, ada yang dari luar negeri? Singapura? Oh, ada Singapura. Masya Allah. Pontianak, kita satu kota, Masya Allah. Nah, kalau bisa, Bang Kakak Bunda, Zoom-nya di-rename ya, di-rename. Kayak saya ini. Saya coba rename ya. Rename Alvin Strip Pontianak. Nah, kayak gitu. Di tombol yang ada ikon orang-orang itu bisa klik nama kita terus di rename. Kalau bisa begitu ya, nama strip domisilinya, asal kotanya. Begitu, Alvin Pontianak. Nah, seperti itu contohnya. Rahman Medan, Masya Allah. Salam tabarakallah, mudah-mudahan event ini, program kajian online ini bisa menjangkau semua daerah di Indonesia ya, Insya Allah. Makanya kita adakan secara online, karena kalau offline itu yang seperti yang dilakukan UAS biasanya, mungkin hanya bisa menjangkau area tertentu saja. Nah, mudah-mudahan online ini dengan kita live via TikTok, via Zoom, juga via YouTube, ini bisa menjangkau semuanya, insya Allah. Linda Ciamis Jabar, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini di Zoom baru 400. Saya menghimbau kepada Abang Kakak yang sudah bergabung, untuk yuk kita share, yang sudah bergabung ini share ke anggota keluarga misalnya, atau ke rekan kerja, ke karyawan begitu ya, yang mungkin pebisnis, untuk ikut bergabung gitu ya, belajar tentang bagaimana kita, kenapa kok sholat khusyuk itu sulit gitu. Nah, kita biar dapat kiat-kiatnya supaya sholat kita lebih berkualitas. Nah, silakan, boleh diajak, ada dari Frankfurt, Jerman, Masya Allah. Boleh diajak. Boleh juga di-share di media sosialnya masing-masing. Instagram, WhatsApp, Facebook begitu ya. Sudah 400 lebih yang bergabung ini. Insya Allah kita live di 3 kanal sekaligus. YouTube Hijrah Bersama UAS, Zoom yang sekarang ini, kemudian di TikTok juga, TikTok Sahabat UAS. Saya tidak dapat dengar suara. Klik ya, klik tombol di sebelah kiri. Alhamdulillah, ini ada yang pertama kali bergabung. Ada yang baru pertama kali bergabung. Coba cek di feedback di kolom komentar. Saya gitu, katakan saya yang baru pertama kali bergabung.
Oh, banyak ternyata ya. Saya, Masya Allah. Coba, saya pengen minta pendapatnya, minta apa namanya, suaranya begitu ya. Yang baru pertama bergabung ini, apa harapannya? Kenapa sih pengen ikut kajian ini? Apa hubnya? Harapannya apa? Boleh di kolom komentar, di kolom chat. Dituliskan di situ. Apa harapannya? Update ilmu, Masya Allah. Nambah ilmu, biar dapat hidayah. Ilmu dan rekan solih, karena suka dengan UAS. Agar dapat sholat dengan khusyuk, memperdalam ilmu. Harapannya pengen nambah ilmu, cari doa Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyah. Nah, nambah ilmu, Masya Allah. Baik, Insya Allah ini Hijrah Bersama UAS kita sudah berjalan kurang lebih ya hampir setahun ya. Nah, Insya Allah kurikulumnya juga kita sudah siapkan. Insya Allah kajiannya kita akan berkesinambungan begitu ya, mengilmui segala sesuatu yang belum kita ilmui bersama Tuan Guru. Supaya hijrah kita kafah begitu ya. Dan hijrah itu butuh guru, butuh pembimbing, nggak bisa sendirian agar kita bisa istiqomah. Dan kita juga ada grup WhatsApp bagi abang kakak yang pengen bergabung juga bisa hubungin adminnya, admin masing-masing gitu, untuk bisa diskusi bareng di sana. 1959. Oke. Baik, ini sudah hampir 500 yang sudah bergabung di Zoom. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' taqulu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa anta khairur razikin. Bangka yang rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini kita bisa bersilaturahim kembali meskipun secara online. Sekali lagi kami mengucapkan dari jajaran Hijrah Bersama UAS, taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan puasa kemarin dan mudah-mudahan Ramadan kemarin yang kita lalui menjadi Ramadan terbaik kita sehingga kita menjadi umat yang bertakwa gitu ya. Sebagaimana Allah firmankan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan Allah kenapa mengajarkan Ramadan itu adalah supaya kita bertakwa. Nah, artinya takwa ini juga harus berlanjut bukan hanya di Ramadan, di bulan-bulan berikutnya kita juga insya Allah bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan gelar takwa yang Allah berikan karena kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa meraih itu. Amin Allahumma amin. Yang kedua, saya mengajak Bang Kakak semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa terus menjalankan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah kita bisa ikut kajian pada malam hari ini dari sekian banyak manusia, sekian banyak umat muslim, Bapak, Ibu yang dipilih dari sekian juta mungkin ya, sekian miliar manusia yang ada di bumi ini, hanya sekian ribu yang bisa bergabung di Hijrah Bersama UAS ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan untuk terus bisa belajar, untuk terus bisa mengilmui segala sesuatu agar kita menjadi pribadi yang lebih kafah lagi. Amin Allahumma amin. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bang Kakak rahmati Allah, saya Alvin Firdaus, mungkin yang belum kenal ya, Marbot Masjid Ismu Yahya,
pelayan Bapak Ibu semuanya, pelayan ilmu di Hijrah Bersama UAS. Insyaallah kita malam hari ini akan kembali belajar bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dalam sebuah tajuk atau sebuah tema, yaitu mengapa sih kok sholat khusyuk itu sulit sekali gitu ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Mu'minun, tadi di mukadimah sempat saya bacakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minu qad aflahal mu'minun astagfirullah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk gitu ya. Nah, insyaallah indikator Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu beriman dan beruntung adalah sholatnya yang khusyuk. Nah, insya Allah kita akan belajar malam hari ini bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, untuk mengilmui bagaimana sih kita bisa sholat khusyuk begitu ya. Dan untuk supaya kita bisa mencapai itu, kita harus tahu penyebabnya dulu. Mengapa kok kita sulit sholat khusyuk begitu ya. Nah, insya Allah kita awali dulu dengan lafaz ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulis begitu ya untuk mencatat segala ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Kemudian sebagai bentuk adab bagi yang tidak berhalangan, tidak ada huzur, di open kameranya. Juga siapkan dalam kondisi yang siap untuk belajar gitu. Sikap belajar yang baik begitu. Nggak boleh nyandar sini, nyandar sana, apalagi rebahan gitu ya. Kalau mau rebahan mendingan ditutup aja kameranya karena tidak sopan gitu. Nah, kemudian kita berniat bangga kaya Bunda bahwa kita menuntut ilmu ini dalam rangka untuk pertama kita meraih ridhonya Allah, yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita, dan yang ketiga adalah kita dalam rangka juga untuk menghilangkan kebodohan orang lain di suatu hari nanti. Makanya catat gitu ya, ilmu itu ibarat hewan buruan, maka harus diikat dengan pena-pena, dengan buku. Nah, dicatat di situ supaya bisa kita sampaikan ulang gitu. Kan akan menarik begitu ya. Nanti kalau misalkan kita melewati episode-episode Hijrah Bersama UAS ini sampai mungkin 100 episode, kita punya catatannya semuanya. Nah, kita bisa kaji ulang begitu. Masya Allah, bisa murojaah lagi. Nah, begitu. Baik, sebelum kita mulai Bang Kaya Bunda, saya izin untuk memutarkan sebuah video. Seperti biasa, ini hanya sebuah ajakan tidak wajib, ini hanya sifatnya sunnah bagi abang kakak yang ingin ikut kontribusi untuk pembangunan pondok pesantren UAS. Silahkan boleh lihat video ini dengan detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Di dalamnya insya Allah akan ada masjid, ada asrama, ada kelas, ada rumah guru. Tanah ini panjangnya ke ujung lebih kurang 500 meter. 40 kali 500, jadi lebih kurang 2 hektar. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bangunan asrama. Jadi di tanah panjang ini yang pertama kita bangun asrama. 4 lantai, satu lantainya 9 kamar, kali 4 jadi lebih kurang 36 kamar. Untuk menampung para santri penghafal Quran. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustazah ustad, kita dapat pahala penghafal Quran, karena anak-anak akan tidur
belajar, menghafal, mengulangi hafalan, dan mereka akan menjadi ustazah penghafal Quran. Pahalanya mengalir untuk kita semua. Kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua menjadi amal jariah insya Allah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang makan akan busuk dan yang kita pakai akan lapuk. Maka insya Allah yang kita sedekahkan akan abadi menjadi bekal amal kita di akhirat nanti. Nah, linknya sudah kami sharekan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang punya kelapangan harta, boleh klik link yang sudah kami kirim, atau mungkin jika mau transaksi nanti, mau infak atau sedekah nanti, boleh di-save dulu linknya. Begitu ya. Kami mengajak abang kakak ayah bunda yang bergabung di Zoom, di TikTok, di YouTube, yang punya kelapangan harta, yang ingin menghadiahkan untuk kedua orang tua, yang baik yang masih ada ataupun tiada, boleh ikut berwakaf. Kita wakafkan harta kita untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra, lokasinya di Kampar Riau. Nah, silahkan klik link yang sudah kami share. Saya share lagi. Oke. Nah, barakallahu fikum. Baik, insya Allah kita sebentar lagi akan mulai begitu ya. Kita akan ngaji bersama. Ini sudah terhubung insya Allah bersama guru kita. Baik. Kami izin setting dulu ya. Fine. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuan Guru sudah berada di ruangan Zoom bersama kita. Insya Allah kita kurang lebih akan belajar 1 jam bersama Tuan Guru, membahas tentang kenapa sih kok kita sulit sekali menggapai sholat khusyuk begitu ya. Insya Allah kita awali semuanya dengan baca doa thalabul ilmi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin Firdaus. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Syawal ini kita harusnya bukan hanya berat badan aja yang nambah Ustaz. Ngajinya, ilmunya juga harus tambah nih Ustaz. Amin, amin. Nah, makanya insya Allah kita malam hari ini adakan lagi hijrah bersama Mas. Mudah-mudahan kita bisa tambah lagi ilmu gitu ya. Terutama tentang bagaimana sih kita bisa sholat khusyuk gitu. Kadang kita baru aja takbir Ustaz. Setelah takbiratul ikhram itu langsung muncul tuh pikiran kemana-mana. Nah, kita pengen tahu sih penyebabnya kenapa sih sholat khusyuk itu sulit Ustaz. Insya Allah ke depan itu kita akan membahas seputar ini dulu Ustaz. Tema-tema mengenai sholat khusyuk. Silakan, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah SWT kesehatan zahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, adik, semua sahabat-sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad di hari baik, bulan baik, di bulan Syawal setelah kita bersih dari segala silap salah dosa melalui ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Sesama manusia tentu kita ada silap dan salah. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbuku. Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Apalagi saya selama menyampaikan pelajaran, banyak mungkin kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Di pertemuan perdana pertama ini,
Di bulan Syawal setelah melalui Ramadan, saya ucapkan minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal-amal soleh kita. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf segala silap salah, tutur kata, tindak tanduk, tak sesuai dengan syariat Islam, adat istiadat. Mudah-mudahan Allah mengampuni silap salah dosa kita. Dan sesama makhluk pula kita saling meminta maaf dan memaafkan. Tema kita pada malam hari ini tentang khusyuk dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Yang beruntung itu bukan pedagang. Yang beruntung itu bukan petani dengan hasil tanamannya. Yang beruntung itu bukan bisnismen dengan hasil bisnisnya. Yang beruntung itu adalah qad aflahal mu'minun, orang yang beriman. Itulah orang beruntung. Karena semua yang tidak beriman, maka dia hanya akan menjadi santapan api neraka. La in asyrakta, kalau kau tidak beriman, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Jadi yang beruntung itu adalah qad aflahal mu'minun. Lalu di antara orang beriman ini siapa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk secara bahasa ada 3. Yang pertama, al-khudu', merendahkan diri. Yang kedua, as-sukun, tenang. Yang ketiga, at-tadhallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khusyuk. Jadi kalau kita lihat ada seorang, mohon maaf, seorang pembantu di depan tuannya begitu tenang, begitu merendahkan diri, itu namanya khusyuk. Kalau ada seorang bawahan di depan atasannya, seorang menteri di depan presiden, seorang camat di depan bupati, matanya nggak jelalatan, tangannya, coba lihat foto orang-orang di depan pejabat, nah itu khusyuk namanya. Al-khudu', merendahkan diri. As-sukun, tenang. Beda kalau dia sama temannya, mata jelalatan, ngobrol nggak tentu arah tangan, tapi dia tenang, diam, merendahkan diri, merasa terhina, itu disebut dengan khusyuk secara bahasa. Adapun secara istilah, khusyuk adalah al-khudu' baina yaday rabbi, merendahkan diri di hadapan Allah, bittazallul, dengan merasa diri tidak punya apa-apa, merasa hina, merasa rendah, merasa tak ada kuasa, merasa tak ada daya, merasa tak ada upaya. Akulah makhluk yang paling hina, aku hanya butiran debu di tengah samudera alam semesta. Nah, itu disebut dengan khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk itu, apakah orang yang matanya menghadap ke arah tempat sujud, lalu tidak bergerak-gerak, itu khusyuk. Khusyuk jismi namanya, khusyuk badannya. Jadi kalau ada orang yang matanya sholat, melihat ke sana kemari, menggaru-garu, sempat pula mencet-mencet jerawat, itu badannya pun nggak khusyuk. Jadi khusyuk terbagi 2. Khusyuk yang pertama khusyuk badan. Khusyuk badan itu ya ia mengikuti gerakan sholat. Matanya tidak jelalatan, itu khusyuk badan. Sedangkan khusyuk yang kedua adalah khusyukul qalbi, khusyuk yang ada di dalam hati. Pembahasan kita adalah khusyuk yang ada di dalam hati. Jadi hati kita itu didudukkan dulu. Hati kita ini lompat-lompat, lari-lari ke sana kemari. Didudukkan dulu dia. Bagaimana cara mendudukkannya? Maka ada 7 langkah. Langkah yang pertama, diawali dari mengambil air wudhu. Ketika berwudhu itu, kita sudah dengan penuh kesadaran. Jadi pikiran kita yang ke sana kemari, ke mall, ke pasar, ke kantor, ke kampus, ke Instagram, itu ditarik dia masuk ke dalam diri kita. Dari mulai berwudhu dulu. Maka waktu mencuci tangan itu kita sedang
meyakini bahwa dosa-dosa dari tangan kita lepas. Tarik pikiran, jangan lagi ke pasar, jangan lagi ke mall, tapi fokus ini, fokus. Ketika air masuk ke dalam mulut, ke hidung, saat itu kita sedang melepaskan dosa-dosa mulut, dosa-dosa hidung. Ketika air disiramkan ke muka, saat itu sedang lepas dosa-dosa biji mata. Saat air disiramkan ke tangan, saat itu lepas dosa-dosa tangan. Saat air disiram, diusapkan ke kepala, maka lepaslah dosa-dosa isi otak kepala yang selama ini diisi dengan pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran dendam. Keluar dari lubang telinga. Saat disiramkan air ke kaki, saat itu keluarlah dosa-dosa dari celah-celah kuku jari jemari kaki. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Seakan-akan dosa itu mengalir ke dalam aliran air wudhu. Kalau pernah kita habis dari nangkap ikan di sawah, mandi, kan kelihatan lumpurnya itu bersama air mandi. Begitulah air wudhu itu membawa dosa. Seandainya terlihat, seakan-akan nampak dosa itu copot lepas. Setelah itu baru berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi pikiran kita sudah diajak. Jadi seperti main bola juga. Gak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke lapangan bola langsung. Gak bisa, kram dia, kaget dia. Jadi ada pemanasannya dulu. Makan pun gitu juga. Orang-orang barat itu, kalau kita, itu kan ada ya makanan ringan dulu. Jangan langsung makan berat, terkejut usus perut itu. Buka puasa gitu juga, takjil dulu. Kurma dulu, air putih dulu. Bumbur dulu, baru. Sholatnya gitu juga. Jadi dari mulai wudhunya itu sudah khusyuk, diajak pikiran kita. Wudhu. Yang kedua, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita seakan-akan ini adalah panggilan hari kiamat. Khusyuk, aku sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kita dianjurkan tidak boleh ngomong ketika azan. Kata Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, orang yang ngobrol ketika azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya usahakan jangan dekat dengan orang yang akrab. Kalau dekat dia nanti ngajak ngobrol, agak-agak jauh dikit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu anna hayya ala salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-sharafat al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Siapa yang menjawab seruan azan, menutupnya dengan doa wasilah, halal lahu syafaati, maka dia mendapatkan wajib dapat syafaatku, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku hari kiamat. Sebenarnya Nabi ingin menggiring supaya kita khusyuk dari mulai azan ini. Makin kuat pikiran kita itu. Dari mulai wudhu udah kuat, azan sudah kuat. Yang ketiga, memasang niat. Jadi ketika kita mau sholat itu, kita sudah pasang niat. Kalau hanya selintasan pikiran, seperti torehan pensil di atas kertas putih, itu baru hanya namanya khatar, lintasan pikiran. Kalau dia udah agak kuat, coretkan pensil di atas kertas, itu namanya azam. Tapi kalau dia sudah nyata, jelas, itulah dia niat. Maka kita sedang menghadap Allah SWT, berniat, saya sholat maghrib 3 rakaat, jadi makmum karena Allah Ta'ala.
Niatnya dipasang di dalam takbir, dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Di dalam takbir itu ada, saya sholat maghrib 3 rakaat, adaan makmum. Saya sholat maghrib 3 rakaat, sholatnya ada, bukan qadha, bukan i'adah, makmum. Jadi imam bukan jadi makmum, bukan jadi imam. Itu dipasang di dalam takbiratul ihram. Jadi takbirnya itu berisi dari A lebar, Allahu Akbar. Situlah puncak fokus ketemunya antara mulut, hati, pikiran. Bertemu dalam satu titik. Allahu Akbar. Yang keempat, membaca. Beda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia, kalau ada orang membuka, lalu kemudian ini membaca namanya. Kalau bahasa Arab, kalau hanya sekedar melihat, mulutnya tidak bergerak, itu namanya mutola'ah. Sedangkan kita sholat itu adalah qira'ah. Qira'atul Fatihah. Qira'ah itu mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang sholat mulutnya tidak bergerak, itu mutola'ah. Sedangkan kita sholat itu disebut qira'ah. Qira'atul Fatihah. Jadi semua bacaan itu dibaca. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya diam saja. Itu membantu kekhusyuan. Itu yang keempat. Yang kelima, penggunaan nafas. Jadi nafas itu kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Nafas itu membantu kekhusyuan. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada orang yang bagi 3 nafas, ada yang 1 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi ada orang yang pelan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Atau dia baca iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan suara yang hamsah. Hamsah itu kira-kira didengar telinga sendiri. Hamsah namanya. Tidak sampai didengar orang sendiri. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Karena ada orang tidak bergerak mulutnya sama sekali dan tidak ada pengaturan nafas dan dia pun tak tahu entah kapan baca itu. Allah. Menikmati, dinikmatinya sholat itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Membaca pengaturan nafas didengar telinga. Berikutnya, faham. Saya tidak menyuruh menghafal terjemah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan itu yang saya maksud. Faham saja secara umum. Bukan terjemah per kata. Karena sulit, itu menyulitkan orang awam.
Paling tidak paham dia secara umum. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, subhana maha suci Allah. Tuhanku Rabb a'la, maha tinggi, wa bihamdi. Jadi kalau diurutkan tadi, dari mulai menjawab wudu, menjawab azan, memasang niat, fokus, membaca, bersuara, pengaturan nafas, faham. Yang ketujuh, pikiran tidak melompat pada gerakan berikutnya. Jadi jangan sampai ketika berdiri, pikirannya sudah melompat kepada ruku. Di saat ruku, pikirannya sudah melompat kepada i'tidal. Di saat i'tidal, pikirannya sudah melompat kepada. Kalau dia sedang ruku, maka pikirannya juga ikut sedang ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Menikmati. Makan aja pun ada orang yang menikmati, ada yang tidak. Makan ini selesai. Tapi ada orang makan. Dinikmatinya makan itu. Salat ini pun begitu juga. Dinikmati iftitah itu. Dinikmati tasyahud itu. Dinikmati duduk antara dua sujud itu. Dinikmati berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat, berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, siapa yang memusuhimu, maka dialah yang terputus, bukan engkau. Nah, jadi bahwa di dalam perjalanannya pikiran ini agak lari. Seperti bawa motor. Bawa motor itu kan kadang-kadang agak-agak lari ke kanan, agak-agak lari ke kiri. Jangan sampai naik ke trotoar, jangan sampai tetap fokus. Seperti bawa mobil juga. Makanya jangan ada kesibukan di luar itu. Jangan lihat handphone, jangan ngobrol sama orang, jangan. Memang betul-betul fokus. Supaya jangan sampai dia lari ke kanan, lari ke kiri. Seperti orang meniti pematang di tengah sawah. Ini sawah kanan, sawah kiri. Di tengah sawah ini ada tanah liat yang licin. Namanya pematang. Ada orang memikul padi, memikul beras habis panen padi. Kadang-kadang terpeleset agak lari ke kanan, terpeleset agak lari ke kiri. Kalau terpeleset naik lagi. Jawab wudunya sudah, jawab azannya sudah, pasang niatnya sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillah katsir. Wa subhanallah bukratan wa asila. Agak lari sedikit, balikkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak lari pikiran itu, balikkan lagi. Dilawan terus. Allah akan menolong. Walladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya. Lanahdiyannahum subulana. Makanya dengan bersuara, dengan mengatur nafas, itu membantu kita untuk khusyuk. Tapi jangan bangga dengan usaha-usaha ini. Karena khusyuk ini tidak semata usaha kita. Kita hanya menyiapkan cawannya, menyiapkan mangkoknya. Khusyuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bangga dulu dengan usaha. Oh saya udah ini, udah. Allah yang mendatangkan kekhusyuan itu. Kita siapkan usaha ikhtiar dari kita. Khusyuk. Jadi saya hanya mengajarkan bagaimana cara menampung hujan. Ustadz gimana caranya biar supaya dapat air hujan? Siapkan embernya. Tampunglah.
bahwa airnya lebih dapat abang, ibu, bapak, kakak, adik, lebih banyak dapat dari saya, bisa jadi. Khusyuk itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi antum lebih khusyuk daripada Ustaz Somad. Ustaz Somad pikirannya mungkin macam-macam. Antum lebih khusyuk, lebih takut, lebih tawadhu, lebih khudu, lebih tadallul, lebih sukun. Nah itu. Nah, jadi minta kepada Allah. Khusyuk ini rezeki juga. Rezeki itu ada usaha dari kita, ada pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada doa terakhir. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mintakan apa yang mau dimintakan pada Allah sebelum salam, itu juga waktu afdal untuk berdoa. Jangan diucapkan di mulut pakai bahasa Indonesia, batal sholat. Dalam hati saja apa yang dimintakan. Masalah jodoh, masalah hutang, masalah usaha, masalah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nikmati sholat ini per episodenya. Dari mulai iftitahnya, fatihahnya, ayatnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, tegak lagi. Fatihahnya, ayatnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara sujudnya, tasyahudnya, sampai salam. Dari mulai aqwalun wa af'alun mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa muqtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Dari garis start sampai ke garis finish ini bisa 100%, alhamdulillah. Tak bisa 100%, 90. Tidak bisa 90, 70. Enggak bisa 70, 50. Ada usaha ikhtiar kita untuk terus memperbaiki diri. Maka tema judul kita malam ini amat sangat bagus supaya ibadah kita baik. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Idza sholahat, sholahal amalu kullu. Kalau sholatnya bagus, amal lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kullu, maka rusaklah amalnya yang lain. Ini sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. 7 hal supaya kita bisa suatu khusyuk. Pertama, wudunya harus benar. Kemudian ketika azan, kita harus jawab azan. Supaya kita siap gitu ya. Memasang niat. Yang ketiga, kalau dalam mazhab Syafi'i itu niat di awal takbir ya, bersama takbiratul ikhram. Kemudian ketika membaca bacaan sholat itu dengan kiroah. Betul Ustaz ya? Jadi bacaannya mulutnya bergerak. Yang kelima, mengatur nafas ketika membaca supaya kita menikmati sholatnya. Kemudian faham dengan makna bacaan sholatnya. Serta yang ketujuh, tumak ninah. Tidak loncat-loncat untuk memikirkan gerakan berikutnya. Baik, Masya Allah. Mungkin ada satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi Ustaz ya, bahwa khusyuk ini kan bukan rukun Ustaz ya. Artinya mindset yang salah ketika mungkin ada beberapa sahabat tuh bilang adalah karena susah khusyuk jadi enggak sholat gitu. Itu salah sekali Ustaz ya. Karena khusyuk itu bukan rukun sholat Ustaz. Khusyuk ini, yang melihat khusyuk ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar kadar khusyuk kita hanya bisa mengukur khusyuk zahir. Khusyuk zahir bisa kelihatan, tapi khusyuk hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita merasa tidak khusyuk, boleh jadi dalam pandangan kita sudah mulai khusyuk atau dalam level menuju khusyuk. Hubungan kita dengan Allah itu husnuzan. Husnuzan sama Allah.
Jadi ketika Allah sudah bukakan pintu hidayah ke kita, jangan lagi kita mencari dalih-dalih, berdalih-dalih. Orang yang mau beramal cukup satu dalil. Tapi orang yang tidak mau beramal, 1000 dalil kita kasih, 1001 dalih dia punya untuk menolak. Demikian Bang Alif. Baik, Masya tabarakallah. Kita beralih ke sesi tanya jawab, Abang Kakak Bunda, silahkan kita masuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan via chat atau bertanya langsung, begitu ya. Saya persilahkan untuk yang di chat terlebih dahulu. Silakan, saya buka kolom komentar, kolom chatnya, sampaikan pertanyaannya di situ. Tuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apakah ketika sholat sunnah wajib membaca doa iftitah, dan bagaimana cara sholat jamak takhir dan jamak tahdim, misal sholat maghrib dijamak dengan isya, sholat manakah yang lebih dahulu dilakukan? Dari Ibu Mimin Arti, Purwakarta. Baik. Jadi iftitah, Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, wajhatu wajhiyya, itu hukumnya sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Hukumnya sunat. Baik pada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat fardu, maupun pada sholat sunat, qobliyah, ba'diyah. Tapi saya tidak pernah meninggalkan iftitah. Saya mengambil riwayat dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, sejak saya mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan doa ini. Sampai mati. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Wa subhanallahi bukratan wa asil. Tapi kalau mau bertanya tentang hukum fikihnya, tidak wajib. Tapi kalau mau bertanya tentang pengamalannya, saya anjurkan. Nah, jadi antara fikih dengan akhlak ini mesti sejalan beriringan. Karena kalau fikih nanti kita lebih cenderung kepada enak-enak. Mau cepat-cepat, mau tapi kalau kita akhlak, apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah. Kok kita berhitung-hitung dengan Allah? Itu. Jadi belajar fikih bagus, tapi belajar akhlak sejalan. Kalau fikih melulu, nanti ngakal-ngakali sholat. Ngambil yang wajib-wajibnya aja. Nggak qabliyah, nggak ba'diyah, nggak zikir, nggak iftitah, nggak doa. Jadi perlu sejalan 3. Akidah, fikih, dan akhlak. Lalu kemudian tentang jamak qashar. Qashar itu dilaksanakan kalau ada safar atau musafir. Perjalanan itu bahasa Arabnya safar. Orangnya musafir. Berapa kilometer? Ada yang mengatakan 82, ada yang 83, ada yang 85. Saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili 88, sekian. Kalau mau dibulatkan ingat aja Wali Songo 90, siji loro telu papat 5 6 7 8 songo 90 kilo, maka dia boleh qashar. Isya'nya jadi 2, zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2 rakaat. Kalau jamak takdim, mau berangkat dari Medan ke Pekanbaru, 600 km. Tidak dilihat mau naik pesawat, atau naik kapal laut, atau naik bis, atau naik mobil pribadi. Itu gak urusan. Yang penting jaraknya, bukan naik apanya. Jadi ketika saya misal mau berangkat, lalu kemudian jamak takdim, maka sholat zuhur dulu. Sholat zuhur 2 rakaat, setelah itu iqamat. Setelah iqamat, sholat asar 2 rakaat. Namanya jamak qashar, jamak takdim. Asarnya ditarik ke zuhur. Atau berangkatnya jam 11, belum masuk waktu zuhur. Berangkat jam 11. Berhentinya nanti jam 4, masuk waktu asar. Maka dia ditarik sholat zuhurnya ke asar.
Ketika jamak takdim, wajib zuhur duluan. Zuhur duluan, habis zuhur baru asar. Tapi kalau jamak takhir, menarik zuhur ke asar, boleh dua-duanya. Kalau dia laksanakan zuhur dulu baru asar, itu karena melihat tertib susunan waktunya. Karena menurut waktu zuhur dulu baru asar. Kalau dia sholat asar dulu baru zuhur, itu mengambil waktunya. Karena dia melaksanakan itu di waktu asar, maka asar dulu, baru zuhur. Kesimpulannya, jamak takdim wajib zuhurnya duluan. Jamak takhir bebas, mau zuhur dulu atau asar dulu. Nah sekarang maghrib dengan isya. Kalau jamak takdim, sholat maghrib dulu 3 rakaat. Bukan 1,5, tetap 3 rakaat. Setelah itu baru sholat isya. Namanya jamak takdim. Tapi kalau dia berangkatnya jam 5, sampai di tujuan itu nanti sudah masuk waktu isya, maka dia bebas mau isya dulu baru maghrib atau maghrib dulu baru isya. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Berikutnya ini dari kolom chat juga, pertanyaannya cukup banyak. Nah ini menarik. Ketika sholat kita menahan kentut, namun masih bisa ditahan gitu ya. Sebaiknya dibatalkan saja sholatnya atau ditahan saja Ustaz? Hukum menahan kentut itu makruh. Bukan hukum sholatnya. Hukum menahannya itu makruh. Tidak sampai haram. Jadi kalau menurut prediksi dia, anginnya ini amat sangat mengganggu, maka batalkan saja. Pergi wudhu. Yang bisa mengukur itu kita sendiri. Kita yang tahu ini angin puting beliung atau angin spoi-spoi. Jadi kalau amat sangat mengganggu, batalkan. Habis itu masuk lagi ke dalam sholat. Kalau sholatnya sudah 2 rakaat, sholat maghrib, dapat ruku, dapat rakaat kedua. Nanti setelah salam, 1 rakaat lagi. Kalau sedang tasyahud akhir, dapatnya setelah wudhu, tasyahud akhir, tetap dapat sholat berjamaah. Selama imam belum salam. Nah, ini tentang masalah menahan. Ini masih bisa ditahan. Iya tahan, teruskan sholatnya. Sholatnya tidak sah. Kalau ada bisikan ragu, mungkin kamu udah kentut, mungkin kamu udah kentut, mungkin kamu udah kentut. Jangan tinggalkan sholat. Hatta tasma'a sautan au tajida rihan. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau. 2 indikasi yang menyebabkan batal. Pertama, terdengar suara atau tercium bau. Selama tidak ada, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah. Berikutnya ini pertanyaan titipan dari teman saya Ustaz. Sering kan kita ragu ketika menjaga wudhu Ustaz ya. Jadi ragu antara udah wudhu atau belum. Nah yang kita ambil itu udah wudhunya atau belumnya Ustaz? Kalau kita sudah berwudhu, tidak bersentuhan dengan yang tak mahram menurut mazhab Syafi'i, tidak ada keluar angin, maka hukum asalnya berwudhu, bukan batal. Keyakinannya berwudhu. Yang ragunya membatalkan. Kaedahnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Keraguannya itu mesti dihilangkan. Tadi acara di kampus. Kira-kira ketemu salaman enggak kena atau enggak ya? Tadi habis dari rumah makan. Kira-kira kayaknya keluar angin atau enggak ya? Maka 50-50, setengah-setengah. Pakai hadis, da'ma yaribuka ila ma la da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau dilanjutkan sholat ragu, tinggalkan kepada yang tidak meragukan. Apa? Berwudu. Dengan berwudu maka hilanglah keraguan. Baik. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik.
Masya Allah, ini ada pertanyaan 52 pertanyaan. Kita pilih ya, Abang Aka ya Bunda, kita pilih yang pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan tema. Insya Allah kita bacakan satu-satu. Dari Ibu Mela Raika, Bandung. Apakah ketika sholat sendirian, ketika sholat maghrib, isya, dan subuh, membaca Al-Fatihahnya itu dizaharkan seperti sholat berjamaah, Ustaz? Dizaharkan. Menjaharkan sholat yang jahar, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, hukumnya sunnah. Mensirkan sholat yang sir, sholat asar, sholat zuhur, sunnah. Baik dalam berjamaah maupun sendirian. Begitu juga dengan sholat tahajud dan sholat witir. Sunnah menjaharkan. Dan itu membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tapi karena satu dan lain hal, maka dia baca sir, maka sholatnya tetap sah. Bedakan antara rukun syarat wajib, bedakan antara sunat anjuran, bedakan antara mubah, bedakan antara makruh dan haram. Jangan yang sunnah dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram. 5 kotak ini biarkan pada tempatnya. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Menjaharkan sholat pada yang jahar, walaupun sendirian, hukumnya sunnah. Demikian, Ma'alfi. Baik, berikutnya dari Ambar. Assalamualaikum Ustaz, saya sholat duduk karena lutut sakit. Terus terang kurang khusyuk dibanding sholat ketika gerakannya normal berdiri. Bagaimana caranya agar lebih khusyuk ya Ustaz? Ibadah ini dasarnya ilmu, bukan perasaan. Orang yang biasa berwudu, tiba-tiba bertayamum, rasanya nggak enak. Orang yang biasa sholatnya duduk, ruku, tegak, sujud, tiba-tiba duduk di atas kursi, rasanya nggak enak. Maka berarti masih berpedoman pada perasaan, belum kepada hukum. Kalau orang berilmu, maka tidak ada beda antara sholat di kursi dengan sholat berdiri. Karena dua-duanya sama-sama sah. Tapi balik lagi karena kebiasaan. Maka kalau kita sudah mungkin awal-awal, mungkin karena jarang-jarang. Nanti insya Allah menikmati karena berdasarkan ilmu bukan pada rasa-rasa. Kalau rasa-rasa, maka orang yang biasa sholat di tanah, di rumah, tiba-tiba di pesawat, di kapal laut, kok rasa-rasanya? Karena itu biasa. Sama juga ketika kita biasa di rumah, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi di perantauan, nggak nyaman. Itu ketidaknyamanan itu adalah karena rasa. Rasa tidak biasa. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, maka insya Allah dia sudah melakukannya. Maka banyak orang yang tidak mau menjamak. Karena kata dia nggak enak rasanya. Nah, jadi masih bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan rasa-rasa. Jadi perlunya kita berilmu, ngerti fikih, supaya yang kita amalkan itu kita yakini dengan keyakinan yang benar, maka rasa kita pun ikut keyakinan itu. Bukan keyakinan yang mengikut rasa, tapi rasa kita itulah yang mengikuti keyakinan kita yang berdasarkan ilmu. Demikian Bang Alfi. Baik. Insyaallah, ibadah bukan dengan rasa tapi dengan ilmu. Berikutnya dari Naufal Bintang. Ketika dalam melaksanakan sholat kemudian merasa tidak fokus sehingga saya lupa berada pada rokaat keberapa. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah harus mengulang sholatnya atau saya melanjutkan sesuai dengan rokaat yang ditebak-tebak pada saat itu? Barakallahu fikum.
Setelah dilakukan seperti yang tadi dijelaskan, detail, sampai niatnya, sampai ternyata pikiran ini mungkin karena terlalu banyak beban, tidak fokus, akhirnya sudah tidak bisa ditarik lagi dia. Dia sudah lari-lari, mau ditarik juga lari lagi, lari-lari sampai lupa rakaat yang keberapa. Maka pilihlah jumlah yang minim. Kalau ragunya antara 2 atau 3, maka pilihlah 2. Berarti tambah 1 lagi pada sholat zuhur. 2 atau 3. Berpegang pada 2. Tambah 1 lagi. Karena kalau berpegang pada angka yang besar, ternyata kurang. Lebih baik berlebih daripada kurang. Begitu kata ulama fikih. Maka ragu antara 3 atau 2, pilih 2. Ragu antara 1 atau 2, pilih 1. Maka tambah 1 lagi. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung gitu? Silakan boleh raise hand jika ingin bertanya langsung. Ada? Kak Dina Rangkas Bitung. Silakan. Open dulu mic-nya, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ketemu lagi di Zoom ini. Ustadz, mau nanya, kita kan habis sholat, terus salim kan sama suami, terus habis itu mau baca Al-Quran, apakah kita harus wudhu lagi? Apakah itu membatalkan wudhu? Sepertinya itu aja Pak Ustadz. Mas Alvin, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan, maka ada 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan sentuhan kulit, tapi mohon maaf, jima baru batal. Menurut mazhab Maliki, sentuhan kulit tidak batal kalau tidak ada nafsu. Kalau ada nafsu baru batal. Menurut mazhab Syafi'i, asal bersentuh, bernafsu tak bernafsu batal. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau saya bersentuhan dengan istri saya, batal. Dia berwuduk lagi, saya berwuduk lagi. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian bersalaman. Habis itu saya mau baca Quran, Pak Ustadz. Wuduk lagi. Bagaimana caranya biar enggak wuduk? Pakai hail, pakai kain pembatas. Karena ada mukenanya. Tak kena kulitnya. Maka tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Jangan diciumnya kena. Salaman aja lah. Habis itu dia baca Quran. Membaca Quran, berwudu. La yamassuhu illal mutahharu. Tidak boleh menyentuh Quran kalau tidak dalam keadaan suci berwudu. Jadi begitulah caranya, teknisnya supaya habis sholat tetap salaman dan tetap bisa baca Quran tanpa wudu lagi. Demikian Bang Alvin. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mbak. Insya Allah kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Kita via chat saja biar efektif ya, biar efisien dengan waktu Bang Kakak semuanya. Ini dari Kak Ira. Supaya sholat kita khusyuk, apakah boleh juga kita sambil menutup mata, Ustadz? Hadis yang pertama, ketika Nabi sedang sholat, Nabi melepas sendalnya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat sahabat di belakang, buka sendal semua.
Kata Nabi, kenapa kamu melepas sendal kamu? Kata sahabat, kami melepas sendal sebab kami melihat engkau melepas sendal. Mereka waktu itu sholat di atas pasir pakai sendal. Nabi melepas sendalnya. Kata Nabi, aku melepas sendalku. Karena tadi Jibril ngasih tahu ada najis, maka aku lepas. Kamu kenapa kamu lepas? Pertanyaannya, mereka bisa melepas sendalnya karena ngelihat Nabi. Iya, kalau gitu matanya terbuka apa tertutup? Terbuka. Terbuka. Kalau tertutup nggak mungkin dia tahu Nabi melepas sendal. Itu dalil pertama, sholat membuka mata. Dalil yang kedua, uqtulul aswadaini fi sholat. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Ada dua yang hitam, bunuh. Yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Bagaimana mungkin kita tahu ada ular, ada kalajengking kalau mata ditutup? Itu menunjukkan sholat mata dibuka. 3. Kalau sedang sholat, ada orang lewat. Ada orang lewat, maka kita gini kan tangan. Kita halangi, nggak boleh dia lewat. Lebih baik dia tegak 40 tahun nunggu daripada dia melewati orang sholat. Dari mana kita tahu ada orang lewat kalau mata kita terpejam? Itu menunjukkan sholat buka mata. 4. Nabi sakit. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam, tiba-tiba Nabi keluar dari kamar. Sahabat memukul tangan. Ngasih tahu Abu Bakar, ada Nabi datang. Dari mana sahabat tahu Nabi datang? Karena matanya terbuka. Kalau matanya tertutup, mana dia tahu? Berdasarkan hadis ini, sholat itu mata terbuka. Afdal terbuka. Tapi kalau dengan terbuka malah tidak khusyuk. Karena baju kaos di depan bertulis macam-macam. Karena ada running text, dia tutup, maka sholatnya sah. Karena membuka dan menutup bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Demikian maaf. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya ini mungkin pertanyaan 2 terakhir dari Kak Aimira Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika kita sedang sholat dan tidak khusyuk, kemudian kita menengok ke kiri untuk meludah atau meniup Ustadz supaya hilang gangguan syaitan. Apakah itu ada sunnahnya begitu Ustaz? Kalau kita bermimpi, lalu kemudian mimpinya mimpi jelek, setan, maka kita dianjurkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dengan yang fusu. Yang fusu bukan meludah. Kalau meludah itu ya busuku. Wih, meludah. Yang fusu artinya meniup dengan sedikit ada air. Seperti menyebut nafasa. Seperti ada. Itu dianjurkan pada tidur malam saat mimpi jelek. Dan juga ada riwayat menyebut saat sholat diganggu setan. Dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bukan meludah. Meniup. Karena meludah di dalam masjid berdosa. Dosa besar. Karena merusak kehormatan masjid. Meniup dengan sedikit. Seperti orang meniup jampi-jampi. Ada sedikit air liurnya. Wallahu a'lam. Baik, saya coba seleksi lagi pertanyaan, cukup banyak. Ada juga beberapa yang tidak relate dengan tema. Satu lagi nih pertanyaan dari Oke, ini ada case tertentu ketika kita melihat saudara kita, Ustaz ya. Ini juga saya sering melihat
di depan mata gitu ya. Jadi ada saudara-saudara kita tuh ketika sholat, jadi kayak kurang mantap takbirnya Ustaz, diulang-ulang kembali. Itu seperti apa hukumnya Ustaz? Allahu Akbar, kayak nggak mantap dibatalkan lagi, diulang lagi. Itu seperti apa Ustaz? Orang yang mengulang-ulang takbir, biasanya dia baru belajar memasang niat. Di pesantren yang bermazhab Syafi'i, anak-anak kelas 1 yang baru belajar pasang niat bolak-balik. Karena untuk ngepaskan antara A dengan bar. Allahu Akbar. Sholat maghrib 3 rakaat, adaan, jadi makmum. Untuk ngepaskan itu, diulang. Maka perlu kepada yang belajar, tidak perlu diulang-ulang. Sekali aja cukup. Allahu Akbar. Ada kekurangan dalam tahap belajar, ma'fu anhu, termaaf. 2, kalau sudah takbiratul ihram, membatalkan sholat, haram hukumnya membatalkan sholat tanpa syarat, tanpa darurat. Nggak boleh kita membatalkan sholat, kecuali ada darurat tingkat tinggi. Yang ketiga, nanti kalau kita perturutkan ini was-was, ini kita kena was-was terus. Menghilangkan was-was dengan apa? Dengan keyakinan. Keyakinan itu muncul dari mana? Dari ilmu. Ilmu lah yang menghilangkan was-was. Nah, jadi bagi yang baru belajar, cukup sekali. Allahu Akbar. Sah. Jangan batalkan. Jangan was-was. Allah menolong. Demikian Bang Alvin. Baik, ini terakhir. Apakah wajib kita mengkodok sholat Ustadz ketika sakit, kemudian haid atau lupa begitu? Kunna nu'maru biqada'is salah. Kunna nu'maru biqada'is saum. Walam nu'mar biqada'is salah. Kami diperintahkan mengqada' puasa. Tapi kami tidak diperintahkan mengqada' salat. Kami di situ yang mengucapkan kami, Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Kami diperintahkan mengqada' puasa. Kami nggak diperintahkan mengqada' salat. Kami maksudnya perempuan yang sedang haid. Kami ketika sedang haid nggak perlu mengqada' salat. Cukup mengqada' puasa bagi perempuan. Adapun laki-laki, perempuan yang tertinggal salatnya, maka wajib diqada' menurut 4 mazhab. Coba lihat tulisan sahabat saya, guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Rumah Fikih Indonesia. Qada salat Ustadz Sarwat. Tulis qada salat Ustadz Sarwat. Nah, ada YouTube-nya, ada tulisannya. Rumah Fikih Indonesia. Baca. Qada salat Ustadz Sarwat. 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Salat yang tinggal wajib diqada. Teknis cara mengqadanya, selesai sholat fardu, sholat qada 1 kali. Misalnya habis sholat isya nih. Habis sholat isya dia qada. Usalli fardal isya 4 raka'atin qada'an. Selama berapa lama? Selama berapa lama dia tinggalkan sholatnya. Jadi bukan berarti ngambil cuti 1 bulan untuk mengqada. Bukan gitu. Islam ini tidak menyulitkan kita. Ya habis sholat isya kita qada sekali. Seberapa lama kita meninggalkan sholat. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Untuk link tadi, yang rumah fikih tadi ya,
Ustadz siapa tadi Ustadz ya? Buku kodok sholat yang terlewat itu kami share di kolom chat ya. Silahkan untuk bisa diakses atau di bookmark di catatannya masing-masing, disimpan begitu ya. Boleh dibaca nanti. Baik, alhamdulillah sudah pukul 21:08. Insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari malam hari ini tentang bagaimana sholat khusyuk dan kemudian ada beberapa masalah-masalah fikih begitu ya dalam persoalan sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengilmui semuanya, kita bisa mengamalkan, bisa memahami serta bisa menyampaikan ulang, mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Terakhir mungkin Ustaz closing statement terkait sholat khusyuk ini kan berat Ustaz ya. Mungkin lebih penguatan lagi. Gimana sih supaya kita khusyuk itu? Sallu salat al-muwaddi' kata Nabi. Salatlah kamu seakan-akan salat terakhir. Ini salat terakhir saya, habis ini saya mati. Seakan-akan habis salat itu kita dihukum gantung. Pasti salatnya khusyuk sekali. Per huruf kita perhatikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Biasanya, semakin besar ujian hidup, semakin besar pengharapan, semakin besar kekecewaan, semakin khusyuk sholat. Jadi kalau ada beberapa kerikil-kerikil tajam dalam hidup, husnuzon pada Allah. Mungkin Allah ingin sholat kita lebih khusyuk. Tapi jangan nunggu musibah baru khusyuk. Sholatlah bukan karena musibah, tapi karena syukur. Karena pemberian Allah yang luar biasa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersalamlah kepada Rasulullah karena ucapan terima kasih. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Berselawatlah kepadanya karena kerinduan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ada orang datang ke majikannya sangat khusyuk karena mau minjam uang. Ada orang datang ke majikannya sangat khusyuk karena takut nggak digaji karena terlambat. Tapi ada orang yang sangat khusyuk ke majikannya karena jasa-jasa tuannya yang begitu hebat dalam hidup. Kalau kepada tuan saja sangat khusyuk karena jasanya, bagaimana dengan Allah yang sudah menghidupkan kita, memberikan kita rezeki. Rumah yang menurut kita biasa-biasa aja, rumah ini sangat membosankan. Mungkin rumah itu dirindukan orang yang belum punya rumah, yang tinggal di kolong jembatan. Anak yang menurut kita apa ini nangis terus. Padahal anak itu dirindukan orang yang ke Singapura untuk bayi tabung. Pekerjaan kita yang sangat membosankan, pekerjaan kita itu sangat diinginkan para pengangguran. Istri yang mungkin sangat membosankan, dia adalah orang yang dirindukan dan diistikharahkan para jomblo. Hidup yang menurut kita membosankan, itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh semua orang yang terhukum pidana hukum mati. Oleh mereka yang sudah diponis dokter, umurnya tinggal 3 bulan lagi. Kenapa kita tak bersyukur pada Allah? Allahu Akbar. Begitu besar nikmat-Mu ya Allah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita selalu mengecilkan Allah. Maka kecil juga Allah itu dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Demikian Bang Alfi.
Baik, Alhamdulillah. Terakhir Ustadz, untuk menutup agenda kajian Hijrah Bersama UAS malam hari ini, mohon berkenan untuk memimpin doa supaya Allah turunkan keberkahan pada majelis kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna syakirin. Jadikan kami ini orang-orang yang bersyukur atas nikmat. Sehingga kalau kami sadari semua nikmat-Mu ini besar untuk kami, besar pula syukur kami untuk-Mu. Ketika kami sadar bahwa syukur kami ini tidak ada yang bisa kami bawa untuk membalas nikmat-Mu, maka satu-satunya cara hanyalah dengan khusyuk dalam sholat kami. Waj'alna minal khashi'in. Jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Waj'alna minal khadi'in. Jadikan kami orang yang merendahkan diri. Waj'alna minas sakinin. Jadikan kami orang-orang yang tenang. Waj'alna minal mutadzallilin. Jadikan kami orang yang menghinakan diri kami hanya di hadapan-Mu ya Allah. Inna salatana, sesungguhnya salat kami. Wa mahyana, hidup kami. Wa mamatana, mati kami. Lillah, semuanya karena Engkau. Semuanya untuk Engkau. Semuanya dari Engkau. Semuanya akan kembali kepada Engkau. Allahumma ja'al qulubana dzakirin. Jadikan hati kami senantiasa mengingat-Mu. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Jadikan kami senantiasa khusyuk, tawadu, takut hanya kepada-Mu. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana. Terima salat kami. Wa tammim taqsirana. Sempurnakan segala kekurangan. Rabbana ja'alna muqimas salat. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina. Sampai ke anak cucu keturunan kami. Amin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik, lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina guru-guru kami. Amin. Semua sahabat hijrah bersama Ustaz Somad. Jadikan kami semuanya orang yang khusyuk ya Allah. Bang Alvin Firdaus beserta tim, jadikan kami semua khusyuk karena-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap saling mendoakan. Tetap saling berkirim doa. Tak tahu entah siapa di antara kita yang menghadap Allah dalam keadaan diridhoi Allah, dalam keadaan dimaafkan. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah pukul 21.15. Kita sampai di penghujung acara dengan pembacaan doa tadi. Kita sampai di akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dari Tuan Guru, kita bisa mengamalkan, bisa mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Dan kita tentu mendoakan kepada Tuan Guru doa terbaik. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan beliau. Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah lancarkan dakwah-dakwah beliau. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan juga untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat Hijrah Bersama UAS yang sudah bergabung. Tetap istiqomah selalu. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika selama bersamai ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab begitu ya. Terakhir kami mengajak kepada Bapak Ayah Bunda di momen terakhir ini, yuk kita cerdas beramal, berwakaf untuk bangun pondok pesantren Az-Zahra. Linknya kami bubuhkan di kolom chat ya. Saya izin untuk tidak memberikan akses chat dulu, nah supaya tidak tertimpa. Nah silahkan klik link yang sudah kami share, klik link dukung.sidak.id/UAS. Nah insya Allah ini pondok akan langsung diasuh oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nah sebagai bentuk khidmat kita kepada guru, kita bantu beliau, kita sama-sama berjamaah menghimpun
dana umat begitu ya, untuk disalurkan lagi ke umat. Ini nanti akan digunakan sebagai fasilitas pendidikan. Nah, begitu. Insya Allah jariahnya, pahala jariahnya akan mengalir kepada siapapun yang ikut membersamai. Karena nanti di tempat itu menjadi tempat untuk belajar, tempat untuk sholat, tempat untuk baca Quran, tempat untuk sujud. Selama bangunannya masih ada, maka mengalir pahalanya untuk siapapun yang ikut membersamai. Nah, pondok pesantrennya ada di Riau Kampar, Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda semuanya. Nah, yang pengen tahu detailnya langsung saja klik link yang sudah kami share. Saya share kembali. Mungkin ada beberapa yang baru bergabung begitu ya. Atau secara lebih detailnya ada satu video mungkin yang bisa ditonton untuk meyakinkan Abang Kakak, Ayah Bunda seperti apa sih yang akan dibangun di Pondok Pesantren Az-Zahra bersama Ustadz Abdul Somad ini. Saya izin untuk memutarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Di dalamnya insya Allah akan ada masjid, ada asrama, ada kelas, ada rumah guru. Tanah ini panjangnya ke ujung lebih kurang 500 meter. 40 kali 500, jadi lebih kurang 2 hektar. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bangunan asrama. Jadi di tanah panjang ini yang pertama kita bangun asrama. 4 lantai, satu lantainya 9 kamar, kali 4 jadi lebih kurang 36 kamar untuk menampung para santri penghafal Quran. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang dibelikan ke makanan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustazah ustad, kita dapat pahala penghafal Quran karena anak-anak akan tidur, belajar, menghafal, mengulangi hafalan, dan mereka akan menjadi ustazah penghafal Quran. Pahalanya mengalir untuk kita semua. Kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua menjadi amal jariah insya Allah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia informasi detailnya. Bagi Abang Kakak, Ayah Bunda yang ingin ikut kontribusi untuk berwakaf, baik atas nama diri sendiri atau kita hadiahkan untuk orang tua yang sudah wafat ataupun masih ada, boleh langsung klik linknya. Nah, kurang lebih nanti akan diarahkan ke sebuah laman yang isinya seperti ini. Nah, detail sekali informasi yang sudah ada di sana, kurang lebih terhimpun dari semenjak kita awal di bulan Juli ya, Juli tahun lalu, sudah terkumpul kurang lebih 1 miliar 30 juta. Nah, ini informasi detail Abang Kakak bisa tahu semuanya di dalam sini. Untuk apa-apa saja pembangunannya ya. Nah, seperti itu. Nah, bagi yang ingin kontribusi, langsung saja klik linknya, kemudian donasi sekarang. Nah, donasi sekarang, pilih nominal donasi. Misal 1 juta. Nah, setelah itu, isi namanya ya. Hamba Allah bisa disembunyikan. Kalau misalkan rekan-rekan tidak ingin tampil namanya, bisa disembunyikan. Jadi hamba Allah begitu ya. Juga bisa sampaikan doa-doa. Sampaikan doa di sini. Ya Allah, semoga dengan wakaf ini Allah berikan kemudahan dalam urusan saya gitu. Semoga Allah hadirkan jodoh tahun ini. Semoga Allah berikan anak. Semoga Allah hadirkan ketenangan dalam hidup. Catat semuanya doa-doanya, kemudian lanjutkan pembayaran. Nah, ini juga ada metode pembayaran ya. Metodenya kita bisa langsung pilih, ada banyak. Bisa lewat GoPay, bisa lewat dompet digital gitu ya, atau bank-bank lain juga bisa. Lebih
lebih banyak begitu ya. Jadi tidak usah khawatir akan ada potongan biaya admin gitu. Nah, langsung tuliskan nominalnya, juga doanya, lanjutkan pembayaran. Nah, pastikan transfer menggunakan 3 kode unik di akhir 1.745. Nah, 745 ini jangan lupa. Ini disedekahkan semuanya insya Allah. Kenapa 3 kode unik terakhir ini harus di-input supaya tercatat langsung di platform ini, platform website, karena secara otomatis begitu ya. Kalau sudah, nanti insya Allah akan tercatat otomatis di dalam sistem. Barakallah, saya mendoakan untuk rekan-rekan sahabat hijrah semuanya yang masih mungkin bergabung, mudah-mudahan yang ikut berwakaf Allah berikan keberkahan atas harta yang diwakafkan ini, dan semoga harta yang tersisa Allah lipat gandakan, Allah banyakkan, Allah berkahi begitu ya. Dan semoga dengan wasilah wakaf ini juga Allah ampunkan, Allah bersihkan kita dari dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Terima kasih. Saya Alvin Firdaus, sekali lagi mohon maaf, dan mumpung di bulan Syawal ini juga saya mengucapkan kembali taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Terima kasih untuk semuanya. Informasi tentang hijrah bersama UAS bisa rekan-rekan, sahabat-sahabat dapat akses di channel Telegram atau grup WhatsApp ya. Channel Telegramnya itu di Hijrah Bersama UAS. Silahkan download Telegram gitu. Telegramnya yang warna biru. Download Telegram, kemudian cari Hijrah Bersama UAS, @Hijrah Bersama UAS. Nah, itu di situ informasinya kami sampaikan gitu ya. Atau bisa juga lewat WhatsApp. Silakan hubungi adminnya masing-masing untuk bergabung di WhatsApp. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa terus belajar, untuk bisa mengupgrade diri menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih berilmu, menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jauh di mata namun dekat dalam doa. Insyaallah istiqomah semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, bisa berjumpa di pekan depan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa pergi ke Baitullah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.